Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita kenal tujuan pembelajaran. Ada 10 tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu 1. Siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca secara teliti. 2. Siswa menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan. 3. Siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan menggunakan cara menjaga kesehatan lingkungan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 4. Siswa dapat menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 5. Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 6. Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. 7. Siswa dapat menjelaskan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah dengan benar. 8. Siswa dapat mensimulasikan tentang pengalaman melalui kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. 9. Siswa dapat menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. Dan yang terakhir, 10. Siswa dapat memprediksi bentuk bangun ruang berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan secara tepat. Setelah mengenal tujuan pembelajaran, selanjutnya mari kita beralih ke materi inti. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Kenapa sih flora dan fauna harus dilindungi? Yuk kita baca dulu cerita berikut ini. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Setelah membaca teks tersebut, apa isi teks yang telah kamu baca? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu?
Tuliskan juga dua cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Dan tuliskan dua cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Selanjutnya, ayo amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar berikut? Gambar pertama menunjukkan seorang peternak yang sedang memberi makan hewan ternaknya. Dan gambar yang kedua menunjukkan seorang petani yang sedang menyiram tanamannya. Kedua hal tersebut dilakukan agar hasil peternakan maupun pertanian memberikan hasil panen yang baik bagi peternak dan petani sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Nah, anak-anak, coba amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Yuk kita amati gambar Dayu dan teman-temannya ini. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman? Untuk mengetahuinya, kita dapat mencoba mengerjakan kuis berikut ini ya. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Manfaat hidup bersatu dengan teman antara lain adalah banyak teman, bisa berbagi pengalaman sesama teman, dan pekerjaan cepat selesai. Sebaliknya, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman adalah dibenci teman, pekerjaan lama selesai, dan tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya, menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Amati bentuk pot bunga di atas. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Contohnya adalah gambar berikut ini. Yang pertama, ada satu bangun tidur dan dua tabung berdiri yang disusun berulang-ulang. Yang kedua, ada satu tabung berdiri dan dua kubus yang disusun berulang-ulang. Yang ketiga, ada satu tabung berdiri, kubus dan balok tidur yang disusun berulang-ulang. Dan yang keempat, ada satu balok berdiri dan dua balok tidur yang disusun berulang-ulang. Coba perhatikan soal berikut. Seperti penataan bangun ruang pada contoh sebelumnya, lengkapilah bentuk bangun ruang berdasarkan pola berikut ya. Kerjakan di buku pekerjaanmu. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.